Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini cukup penting dalam kehidupan kita, di mana Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Minta bantuan, pertolonganlah kamu. Untuk apa minta pertolongan itu? Dalam rangka apa? Untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Jadi kita ini yang kita cari adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kita tidak mau hanya satu saja, apalagi hanya dunia saja. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan dunia, harta dan seterusnya, kesenangan dunia, tetapi Allah haramkan baginya kebaikan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Bagi kita tidak ada apa-apanya dunia. Begitu juga akhirat saja. Tapi kalaupun memang itu yang diberi Allah, ya kita terima dengan ridha, karena yang hakiki itu adalah kebaikan akhirat. Di dunia ini kan kita sementara saja, hanya beberapa tahun. Jadi Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Meminta pertolonganlah kamu kepada Allah untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat itu dengan apa? Dengan dua hal. As-sabru was salah. Nah, yang pertama sabar. Nah, ini kalau kita lihat para ahli tafsir, memang ada beberapa pandangan tentang yang dimaksud sabar itu. Disebutkan oleh Muqatil. Ada seorang ahli tafsir zaman dulu namanya Muqatil. Ini terkenal sekali. Salah satu bapak ilmu tafsir. Dalam tafsirnya maksud daripada ista'inu bis sabri was salah, artinya ista'inu ala talabil akhirah bis sabri ala al faraid was salah. Kamu di dalam mencari akhirat itu dengan kesabaran untuk melaksanakan kewajiban dan salat. Nah, jadi pengertian sabar di situ itu adalah sabar dalam melaksanakan kewajiban. Memang melaksanakan kewajiban ini tidak sederhana, ya. Ya, bagi orang tertentu, umpamanya ya, ini kita wajib begini, wajib puasa, wajib berzakat, wajib sholat itu tiap hari. Bagi orang-orang tertentu, memang, waduh, kok berat banget ya. Nah, makanya tadi kata Allah apa? Kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk artinya orang yang tahu tentang akhirat. Bagaimana masa depan dia di dalam kubur sendiri. Ya, siapa yang membela dalam kubur? Tidak ada. Bangkit dari dalam kubur, perjalanan panjang puluhan ribu tahun yang akan dihadapi ke depan. Jadi kehidupan kita ini bukan berakhir selesai meninggal seorang, bukan. Ini berjalan terus kehidupan. Ibarat kereta, ini hanya satu stopan saja. Ya, satu halte saja ini. Perjalanan kita sampai nanti kematian itu satu halte. Lalu halte berikutnya berjalan di dalam kubur, barzakh, terus sampai nanti stasiun terakhirnya itu di mana? Surga, neraka, jannah wan nar. Jadi puluhan ribu tahun. Jadi oleh karenanya kalau orang tahu perjalanan yang akan datang begitu hebat dan dahsyat, bagi dia sholat dan mengerjakan kewajiban fardu itu enteng saja. Ya, seperti kita mengerjakan sholat subuh, ya, tidak ada keberatan, kan sudah biasa. Barangkali bukan karena azan kita bangun 1 jam, 1,5 jam, ada 2 jam sebelum azan subuh kita sudah bangun. Kenapa? Karena kita ingin mencari akhirat. Akhirat itu modalnya dunia ini. Anda tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau modal Anda di dunia ini tidak cukup. Oleh karenanya selama di dunia ini, kata Allah, minta pertolonganlah kamu dengan sabar. Kata Imam Muqatil tadi, pengertian sabar di situ adalah sabar dalam melaksanakan kewajiban, dan disebut secara lebih khusus as-salah, salat. Masya Allah. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan sabar di situ itu maksudnya puasa. Jadi puasa dan salat. Jadi pengertian sabar di ayat ini kata sebagian ahli tafsir maksudnya adalah puasa. Jadi digandengkan antara puasa dengan salat. Makanya disebut as-sawmu nisfus sabar. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Kemudian ada juga yang menafsirkan pengertian sabar itu adalah menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Oleh karenanya juga digandengkan dengan ibadah. Sabar tadi pengertiannya menjauhi maksiat, kemudian laksanakan ibadah, yaitu salat. Dalam kaitan ini Umar ibn Khattab pernah menjelaskan bahwa sabar itu ada 2 jenis. As-sabru sabran. Yang pertama sabar ketika dapat musibah. Nah, itu pengertian umum ya.
semua orang tahu kalau ada keluarga yang meninggal, kalau ada dapat katakan saja bencana, hujan, kekeringan, ya, atau ada kegagalan dalam hidupnya, sabar Pak ya, sabar ya Bu. Memang orang sudah langsung teringat bahwa sabar itu kaitannya dengan apa? Musibah. Tetapi kata Umar bin Khattab, ada sabar yang lebih hebat dari sabar ketika musibah. Apa itu? As-sabru an maharimillah. Sabar menahan diri untuk tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, perkara yang diharamkan Allah banyak. Zina. Bagaimana kita menahan diri supaya tidak jatuh dalam zina? Ya, dunia kita sekarang yang demikian dahsyat, godaan yang demikian parah, ya, hiburan menggiring untuk zina, ya, dan banyaklah yang kita lihat di lingkungan kita itu menggiring itu untuk jatuh dalam zina. Nah, bagaimana kita bisa sabar bertahan tidak jatuh dalam zina? Sabar untuk katakan saja ya tidak kaya melalui cara yang diharamkan. Semuanya pakai yang instan kalau zaman sekarang ya. Sekarang pakai instan. Ya, benar. Sampai-sampai kadang-kadang sodakoh pun dijadikan alat untuk memperkaya diri. Oh iya. Jadi dikumpulin orang supaya sodakoh. Ayo kamu sodakoh. Sodakohnya ke siapa? Ke saya. Jadi saya lah yang akan menghimpun sodakoh-sodakoh itu. Jadi kaya raya lah saya. Itu juga yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ada orang yang ingin kaya melalui riba. Nah, itu juga yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi sabar. Jangan kamu tergiur dengan kekayaan kalau tidak datang dengan cara-cara yang halal. Usahanya benar, ya, masuk akal, kerja kerasnya, lalu dia minta kepada Allah, Allah kasih kepada kekayaan. Nah, itu benar. Tetapi adapun kaya dengan cara-cara yang tidak dihalalkan atau dengan cara yang curang, maka tidak ada gunanya. Sabar. Jadi sabar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Banyaklah yang diharamkan ini ya. Judi, kemudian tadi kita sebut zina, kemudian mengambil hak orang, ya, merugikan orang lain, itu semuanya perbuatan diharamkan. Jadi sabar itu dari perkara-perkara tersebut itu semuanya sabar yang tingkat tinggi, kata siapa? Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ista'inu bis sabri was salah itu untuk mencari atau meraih ridha Allah. Oleh karenanya dia merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wassalah, salat ini adalah merupakan penolong yang paling hebat untuk bisa konsisten istiqamah di dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin istiqamah, jadi caranya itu ya dengan jaga salat. Ya alhamdulillah orang yang salat tetap di awal waktu dalam berjamaah. Nah, ini resep ini. Tetap dalam berjamaah dan di awal waktu. Kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya pengecualian. Ya namanya hidup ini pasti ada pengecualian. Tetapi secara umum hidupnya insya Allah kalau orang bisa menjaga salatnya setiap waktu, di awal waktu dan dalam berjamaah, maka hidup orang ini biasanya adalah hidup yang lurus. Tetapi adapun orang yang mulai longgar-longgar, dengar azan, dia diam, duduk, padahal dia tidak punya kesibukan apa-apa, lama-lama nanti sholatnya di ujung waktu, bisa-bisa saja sholat di akhir waktu, dan bisa juga lewat dari waktu. Nah orang seperti ini ya sudah susah untuk ya konsisten dalam memegang agama. Maka akhirnya ya segalanya jadi halal, ya harta orang jadi halal, anak orang jadi halal, dan semuanya jadi halal bagi dia. Karena awalnya dari sholat. Jadi memang parameter istiqomah itu diukur dari sholat, disiplin sholat.